Pada video monolog kali ini, kita akan membahas tentang 4 teori belajar. Apa sajakah 4 teori belajar tersebut? 4 teori belajar tersebut yaitu behavior, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Belajar sangatlah penting dalam kehidupan. Selama manusia masih menghembuskan nafas, maka manusia akan terus belajar. Pada dasarnya, ketika belajar, kita tidak bisa melakukannya dengan sendiri. Dengan kata lain, ketika belajar, kita sangat membutuhkan orang lain untuk mengajarkannya. Berikut ini kita akan membahas tentang konsep dari para ahli tentang teori belajar behavior, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Gagner dan Berliner adalah dua orang yang membuat teori belajar behavioristik. Kira-kira apa isi dari teori behavior ini? Teori ini berisi tentang perubahan tingkah laku yang terjadi karena pengalaman belajar. Dalam perkembangannya, teori ini menjadi aliran psikologi belajar yang memiliki pengaruh terhadap tujuan peningkatan teori belajar dan praktik dalam dunia pendidikan dan pembelajaran. Aliran psikologi belajar juga dikenal sebagai aliran behavioristik. Aliran ini lebih mengutamakan terbentuknya perilaku yang dihasilkan dari proses belajar. Seorang psikolog asal Swiss yaitu Jean Piaget mengembangkan teori kognitif. Berkat teori dari Piaget terlahir perkembangan psikologi yang berpengaruh terhadap perkembangan konsep kecerdasan. Apa yang ada di dalam teori kognitif ini? Teori kognitif berbicara tentang manusia membangun kemampuan kognitifnya dengan motivasi yang dilakukan oleh diri sendiri terhadap lingkungannya. Teori ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Dalam perkembangannya, teori ini menerima pengaruh dari para ilmu psikologi, khususnya psikologi kognitif Piaget, yang dimana kognitif Piaget sangat berkorelasi dengan psikologis manusia untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi bisa dikatakan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh murid atau peserta didik dalam membangun pengetahuan. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan konstruksi itu? Konstruksi sendiri berarti membangun. Jadi teori belajar konstruktivisme adalah suatu usaha yang dilakukan untuk membangun tata hidup yang berdaya modern. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang melihat segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori belajar humanistik juga bertujuan untuk membangun kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Hal ini bisa juga disebut dengan para pendidik atau guru yang mengajar dan mendidik menggunakan pendekatan humanistik. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang aplikasi atau penerapan dari 4 teori belajar di atas.
Bagaimana aplikasi atau penerapannya pada teori behavior ini? Penerapan atau proses belajar mengajar teori belajar behavioristik sangat tergantung dari beberapa aspek, seperti tujuan pembelajaran, karakteristik murid, materi pelajaran, media pembelajaran, dan fasilitas pembelajaran. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam penerapan teori belajar kognitif? Yang pertama yaitu pembuatan materi pembelajaran harus disusun dengan pola atau logika sederhana dan kompleks. Kemudian, siswa bukanlah orang dewasa yang sudah mengerti dan mudah dalam berpikir. Oleh karena itu, seorang guru harus memberikan pengarahan sesuai dengan usia murid atau peserta didik. Kemudian, proses belajar mengajar harus memiliki makna. Lalu, agar keberhasilan murid tercapai, maka seorang guru perlu mengamati perbedaan yang ada pada setiap murid. Apa saja yang perlu diperhatikan pada teori belajar konstruktivisme ini? Saat mengajar, sebaiknya memberikan kesempatan kepada murid agar dapat mengeluarkan pendapatnya dengan bahasa sendiri. Kemudian, murid diberikan waktu atau kesempatan untuk menceritakan pengalamannya agar menjadi murid yang lebih kreatif dan imajinatif. Lalu, lingkungan belajar mengajar harus kondusif agar murid bisa belajar dengan maksimal. Kemudian, murid diberi kesempatan untuk membuat gagasan atau ide yang baru. Apa saja yang perlu diperhatikan pada teori belajar humanistik ini? Yang pertama yaitu seorang guru harus berusaha untuk menyusun dan mempersiapkan materi-materi pembelajaran lebih banyak agar tujuan belajar mengajar bisa tercapai. Kemudian, seorang guru harus tetap santai ketika mendengar ungkapan-ungkapan dari murid yang memberitahukan bahwa ada perasaan yang kuat dan dalam saat belajar mengajar. Dalam teori ini, guru sangat berperan sebagai fasilitator. Maksudnya, guru diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas kondusif. Ketika guru berperan sebagai fasilitator, guru harus bisa mengenali dan menerima kelemahan-kelemahan pada dirinya, yaitu dengan mengenali diri dan mengetahui kelemahan-kelemahannya, maka saat mengajar akan lebih merasa tenang. Seorang guru ditugaskan untuk mengetahui keinginan dari setiap murid, karena keinginan-keinginan yang ada pada setiap murid dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar. Baik, kemudian kita akan masuk ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori belajar tersebut. Nah, apa saja kelebihan dari teori ini? Yaitu yang pertama, guru akan terbiasa untuk bersikap teliti dan lebih peka saat kondisi belajar mengajar. Kemudian, seorang guru lebih sering membiasakan muridnya untuk belajar mandiri, tetapi ketika murid kesulitan, baru bertanya kepada guru. Kemudian, dapat mengganti cara mengajar atau stimulus yang satu dengan stimulus lainnya, sehingga mendapatkan apa yang diterima oleh muridnya.
Kemudian dengan teori belajar ini itu sangat cocok untuk mendapatkan kemampuan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Kemudian, teori ini bisa membentuk perilaku yang diinginkan. Dengan kata lain, perilaku yang berdampak baik pada murid diberi perhatian lebih dan perilaku yang kurang sesuai dengan murid perhatiannya dikurangi. Kemudian, apa saja kekurangan yang ada pada teori behavior? Yaitu yang pertama, tidak semua pelajaran dapat memakai teori belajar behavioristik ini. Kedua, seorang guru diharuskan untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Kemudian, seorang murid cenderung diarahkan untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan memposisikan murid sebagai murid pasif. Kemudian, dalam proses belajar mengajar, seorang murid hanya bisa mendengar dan menghafal yang didengarkan saja. Kemudian, murid membutuhkan motivasi dari luar dan sangat bergantung pada guru. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan belajar menggunakan teori ini. Apa kelebihan belajar menggunakan teori ini? Yang pertama yaitu memudahkan siswa untuk memahami materi belajar. Yang kedua, siswa menjadi mandiri dan lebih kreatif. Kemudian, apa saja kekurangan dari teori belajar kognitif ini? Yang pertama yaitu teori yang belum bisa digunakan pada semua tingkat pendidikan. Yang selanjutnya, pada pendidikan tingkat lanjut, teori ini susah untuk diterapkan. Apa kelebihannya? Dalam proses belajar mengajar, guru dapat mengajarkan para murid untuk mengeluarkan ide-idenya atau gagasannya dan melatih agar bisa mengambil keputusan. Kemudian, semua murid bisa mengingat pelajaran yang sudah diajarkan karena mengikuti proses belajar mengajar secara langsung dan aktif. Kemudian, pengulangan pelajaran yang dilakukan secara berulang akan membuat murid lebih mudah untuk berinteraksi dan yakin bisa memahami pelajarannya. Lalu, ketika proses belajar mengajar, seorang murid akan lebih mudah beradaptasi dengan lingkungannya dan mendapatkan pengetahuan baru. Misalnya, berinteraksi dengan teman-temannya dan guru. Lalu, pengetahuan yang diterima oleh murid akan mudah diterapkan dalam kehidupannya. Kemudian, apa saja kekurangan dari teori belajar konstruktivisme ini? Yang pertama, teori belajar ini lebih susah untuk dimengerti karena ruang lingkupnya yang lebih luas. Yang kedua, tugas guru menjadi tidak maksimal karena murid diberi kebebasan yang lebih banyak. Apa saja kelebihan dari teori humanistik ini? Yang pertama yaitu tingkat keberhasilan atau indikator penilaian dari teori belajar ini adalah murid merasa senang dalam belajar dan terjadi perubahan terhadap tingkah laku dan pola pikir, bukan karena paksaan atau keinginan sendiri. Kemudian, jika proses belajar mengajar mengutamakan pembentukan kepribadian, perubahan tingkah laku, dan hati nurani, maka teori belajar humanistik sangat sesuai.
Kemudian, dengan teori ini, seorang murid diharapkan menjadi manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang tidak terikat oleh pendapat orang lain tanpa harus merugikan atau mengambil hak-hak orang lain. Kemudian yang terakhir, apa kekurangan teori belajar humanistik ini? Yaitu kekurangan yang ada pada teori belajar humanistik berada pada seorang murid. Maksudnya, murid yang tidak mau mengerti akan potensi dirinya, maka murid itu akan tertinggal dalam proses belajar mengajar.